Halo teman-teman, salam sehat selalu dan tetap semangat. Kita akan membahas kembali laga di Liga Premier Inggris atau IPL yang akan berlangsung pada Kamis dini hari waktu Indonesia bagian Barat atau Rabu waktu setempat. Anda pasti sudah tahu ini laga yang seru, melibatkan The Gunners Arsenal versus The Reds Liverpool. Duel ini dimainkan di Stadion Kebanggaan Arsenal di Emirates. Tetapi sebelum kita lebih jauh untuk membahas duel antara Arsenal dan Liverpool, seperti biasa, saya kembali akan memberikan pertanyaan buat Anda dan Anda bisa menjawab. Kemudian ada giveaway yang akan saya berikan, persembahan dari PT SKA Prima Eva. Dan seperti yang saya pakai, Anda sudah bisa melihat, ini kaos Lionel ya, yang kita akan berikan buat Anda. Kalau Anda bisa dengan benar, maka saya akan memberikan ini buat Anda, termasuk ada hadiah sendal. Hadiah sendal ini dipersembahkan oleh SK Prima Eva. Ada 3 macam, 3 model berbeda. Ya, ada ini black, sendal ini bagus, ya, lembut, enak ini kalau pakai ini keren. Itu ada warna hitam, ya. Ini Verde 3 ini. Warna hitam, kemudian warna hijau. Warna hijau ya buat Anda, dan juga warna marun. Ini keren juga ini, marun ya. Verde 3. Oke. Terima kasih buat PT SK Prima Eva yang sudah mengendorse hadiah-hadiah ini untuk buat Anda semua, dan kita akan bagi merata kepada Anda. Tinggal Anda menjawab ini ya. Hanya satu orang untuk satu jawaban tentunya. Berapa skor akhir antara Arsenal dan Liverpool? Tentunya Anda bisa memberikan komentar sesuai dengan pendapat Anda bahwa ini pertandingan begini-begini, sedikit aja. Dan hasil akhirnya Liverpool menang 1-0. Arsenal menang 1-0. Gitu aja, atau menang 2-1. Terserah buat Anda lah. Yang penting kita akan seleksi nanti siapa yang menang. Tentunya ada 2 pemenang. Satu mendapat hadiah kaos Lionel ya. Kaos Lionel ini, kaos Lionel ya. Buat Anda yang saya pakai ini. Wah, ini keren ini, pakai hari-hari kan. Dan juga satu sendal yang saya perlihatkan tadi buat Anda semua. Oke, kita membahas langsung duel antara Arsenal dan Liverpool di Emirates. Yang menjadi pertanyaan saya dalam duel ini adalah, apakah Arsenal ini mampu untuk mengalahkan Liverpool? Ya. Bukan apakah Liverpool sanggup mengalahkan Arsenal. Ini enggak ya. Kalau bicara Liverpool sanggup mengalahkan Arsenal, keseringan Liverpool menang. Hampir selalu, ya, hampir tiap musim mereka menang. Kalau bicara di IPL, di Liga Premier, kita tidak berbicara di Community Shield, ya, di Piala FA atau di Piala Liga. Ini karena dua-duanya ini Arsenal dan Liverpool bertarung di IPL. Jadi kita bicara IPL aja. Nah, kalau bicara di IPL, Liverpool tuh banyak menang. Arsenal terakhir menang melawan Liverpool itu pada 21 Juli 2020, 2-1. Itu terakhir kali mereka menang di Emirates. Namun kondisinya berbeda. Ketika mereka menang, Liverpool lagi enjoy. Liverpool sudah menikmati gelar juara mereka, sudah pasti mereka juara, aman buat mereka ya, untuk bisa mendapatkan gelar yang mereka idam-idamkan dalam 30 tahun terakhir di era modern Liga Premier. Ini mereka sulit mendapatkannya. Sebelum 2020, mereka menuntaskan mimpi mereka. Dan mereka datang ke Emirates kalah. Mane membuat gol duluan, tapi dibalas dengan 2 gol dari pemain-pemain Arsenal. Lacazette membuat di sana, Reiss Nelson juga bisa membuat gol. Dan semua gol ini, ya 3 gol yang lahir saat itu terjadi di babak pertama. Di babak kedua tidak ada gol lagi. Nah, dengan kondisi saat ini tentunya lain, berbeda. Kalau di 2020 Liverpool senang, enjoy bermain karena mereka sudah menikmati gelar. Sekarang mereka sedang memburu gelar. Beda, ya, beda. Liverpool sedang tertinggal 4 poin di belakang pimpinan klasemen Manchester City. Yang juga kita tahu kemarin mereka ditahan ya oleh Crystal Palace di London 0-0. Kalau Liverpool menang dari Arsenal Kamis pagi, ya, Liverpool hanya 1 poin di belakang Manchester Biru atau The Citizens. Makin rame perburuan gelar juara di Liga Premier Inggris. Ini betul-betul menegangkan. Sebelum kedua tim antara City dan Liverpool ini bertemu pada tanggal 9 April mendatang atau tanggal 10 waktu di Indonesia bagian Barat.
Ya, asal keduanya terus konsisten bertarung dengan selisih 1 poin sampai pada waktu nanti keduanya bertemu, ini mendebarkan. Nah, Liverpool pasti akan berusaha, pasti akan gaspol untuk bisa menang karena target dari Klopp ya dan Hendo dan kawan-kawan ini menang di Emirates. Tidak ada kata lain kalau mereka ingin terus memburu, mempersempit jarak ya, dengan City. Di sisi lain, Arsenal juga ya harus menang. Target mereka tuh harus memukul. Walaupun saya katakan mereka sering kalah dari Liverpool, tapi kali ini di saat Arsenal lagi bagus-bagusnya, ya. Karena 4 pertandingan terakhir di antara bulan Februari sampai Maret ini, mereka tidak kalah dalam 4 pertandingan terakhir. Menang. Terakhir akhir pekan yang lalu mereka bisa mengalahkan Leicester, ya. 2-0 clean sheet. Luar biasa kalau saya bisa melihat pasukan dari Mikel Arteta ini dalam perkembangan mereka, ya. Sempat tersyok-syok di awal, tapi kemudian mereka secara perlahan tapi pasti naik terus dan sekarang berada di zona Champions. Nah, mereka kalau menang melawan Liverpool, ini hanya berselisih 5 poin di belakang klub London lainnya, The Blues Chelsea. Ya. Sehingga The Blues Chelsea yang 59 poin, yang sudah memainkan 28 laga, sementara Arsenal baru 26 laga, dengan 51 poin, ketambahan 3, berarti 54 poin. 5 poin di belakang Chelsea. Ini ramai juga, ya. Karena kan Arsenal lebih sedikit main. Tabungan pertandingan mereka punya, ada 2 lagi untuk bisa mengejar Chelsea. Rame. Di sisi lainnya ada Liverpool yang sedang mengejar City dan Arsenal sedang mengejar Chelsea. Makanya Arsenal pasti habis-habisan. Arteta harus menyiapkan ramuan terbaik. Meracik strategi yang bagus untuk bisa meredam Liverpool. Ya. Karena memang sulit kalau bisa mengatakan musim yang lalu mereka terkapar 2 kali. Ya, bermain di IPL, baik kanan tandang. Jadi ini sangat sulit. Dari 10 pertemuan terakhir itu ada, selain saya katakan cuma 1 kali menang Arsenal, ada 2 imbang. Jadi 7 pertandingan itu dimenangkan semua oleh Liverpool. Nah, kenapa Liverpool selalu lebih suka main dengan Arsenal ini? Dan mereka lebih oke untuk bisa memenangkan pertandingan. Karena mereka cocok dengan tipikal gaya Arsenal yang mengebu-gebu, terbuka, agresif, ya, ofensif. Arsenal tidak pernah mengenal untuk parkir bus. Nah, ini enak. Di saat Liverpool punya pemain-pemain yang luar biasa, terutama di lini serang, ya, mereka bisa membombardir gawang Ramsdale. Nah, dalam pertandingan pertama aja musim ini main di Anfield 4-0, Liverpool clean sheet, menghajar Arsenal. Ini tidak boleh terulang di saat bermain di Emirates. Makanya saya katakan ini tergantung dari Mikel Arteta untuk bisa melepas strategi yang baik. Nah, starting 11 dia selain Ramsdale, mungkin di kanan itu Cedric Soares yang bisa tempatkan. Di kiri itu Kieran Tierney. 2 back tengah mereka Ben Davies yang ada di sana. Gabriel Magalhaes yang ada di belakang. Sehingga ada 4 back ya. Bermain dengan 4-2-3-1. Ini pola yang digandrungi oleh Arteta. Tidak akan mengubah saya pikir. Dengan 2 double pivot mereka yang lebih bertahan tentunya untuk membantu lini pertahanan adalah Granit Xhaka dan juga mereka punya Thomas Partey ya, yang melawan Leicester ikut membuat gol. Jadi 2 pemain ini dianggap kuat bermain. Nah, 3 di depan yang membantu di lini serang ini itu pasti Bukayo Saka yang ada di kanan, kemudian Martinelli di kiri, di tengah ini Odegaard, kemudian Lacazette di depan. Kalau melihat dengan starting 11 ini berarti sama dengan apa yang dimainkan Arteta saat mereka memukul Leicester di akhir pekan lalu dengan 2-0. Dan ini tidak akan berubah. Kalaupun ada berubah, ya mungkin Martinelli tidak dimainkan atau Odegaard tidak dimainkan, yang dipilih adalah Emil Smith-Rowe. Dia menjadi pencetak gol terbanyak, ya 9 gol bersama dengan Arsenal, di samping ada 2 assist. Bisa dimainkan. Nah, itulah karena Arsenal ini punya pemain-pemain di bench yang bagus. Tinggal sekarang bagaimana Arteta ini memilih ya, amunisi yang paling tepat untuk menghadapi Liverpool. Ya. Karena sekali lagi bahaya memang. Kemungkinan kalah justru lebih tinggi ya, bagi Arsenal. Ya, daripada kalau dibandingkan kemungkinan Arsenal bisa menang. Ya. Walaupun bermain di Emirates. Liverpool itu nggak pernah takut main dimanapun. Mereka punya kekuatan yang oke. Nah, sekarang lini belakangnya harus diperhatikan. Ya. Sehingga mereka tidak banyak kebobolan seperti dalam pertandingan pertama di Anfield. Ya.
Ini tugas bagi Suarez ya untuk bisa menahan kalau Luis Diaz main lebih dulu. Ya, ini pemain yang sedang lagi on fire. Sementara Tierney di kiri harus berhadapan dengan Mo Salah. Ini yang menjadi tugas berat. Belum lagi mereka harus bisa mengatasi bagaimana manuver kuat ya yang datang dari belakang dengan dua pemain yang baik dalam melakukan crossing umpan-umpan. Ya. Trent di kanan dan Robo ya bermain di kiri. Trainer bermain dari sisi kanan, Robo dari sisi kiri. Ini bagus sekali. Kombinasi ini sangat kuat. Dan pasti Arteta tahu kekuatan Liverpool ini karena sudah terbiasa bermain kan. Dengan tinggal bagaimana sekarang kekuatan mereka untuk di belakang ini harus betul-betul harmonis mereka bermain di belakang, harus rapi benar, disiplin ya. Karena mereka Liverpool masih punya Mane. Gelandang-gelandang Liverpool juga kuat. Hendo, Fabinho, Keita, siapapun yang dimainkan Klopp. Apakah Thiago juga akan main? Ya, kita lihat. Kalau Firmino sudah fit dan Firmino main lagi, mereka punya kekuatan. Ada Diogo Jota karena begini, Mane, Salah, Jota, Firmino. Ini paling suka ketemu dengan lini belakang Arsenal. Mereka enak bermain ya untuk bisa mencetak gol. Dan bukan tidak mungkin dalam pertandingan nanti di Kamis pagi, salah satu di antara 4 pemain yang saya sebut bisa mencetak gol. Ya. Sementara ini sulit bagi Lacazette ya untuk kalau bertarung. Tinggal bagaimana topangan yang kuat tentunya dari Xhaka, ya, dari Martinelli kalau dimainkan lebih awal dan Odegaard. Kalaupun ada pergantian dari Arteta terhadap timnya, saya katakan tadi ada Smith Rowe di sana, ada Eddie Nketiah yang bisa bermain, ada Nicolas Pepe, ini 3 yang bisa tampil. Kalau di tengah ada pergantian juga di tengah, Elneny masih bisa dimainkan. Sambi Lokonga juga bisa ditampilkan. Tetapi saya pikir sulit untuk menggantikan Granit Xhaka di sana dan Thomas Partey yang dianggap lebih kuat dalam bertahan dan juga membantu serangan dari Arsenal. Tidak mudah bagi Arsenal, tidak gampang untuk menaklukkan Liverpool. Tapi ini kesempatan di saat mereka lagi bagus, ya, lagi kondusif, ya, mereka bermain. Peluangnya ada di saat ini untuk membalas kekalahan 4 gol ya ketika di Anfield. Sayangnya di saat Arsenal lagi bagus, Liverpool juga lagi bagus, ya. Bahkan jauh lebih bagus 8 pertandingan terakhir. Liverpool itu tidak kalah. Ini yang menjadi sulit kalau ketika Liverpool sedang berlari dengan kencang, ini berat ya. Di antara 8 pertandingan itu 6 di antaranya itu mereka clean sheet. Liverpool. Ini benar-benar ini tim yang lagi bagus ya. Kedatangan Diaz juga ini memacu persaingan yang kuat ya secara positif di lini depan Liverpool. Memacu juga mungkin buat Jota di sana, buat Mane, buat Salah. Cuma memang harus bisa menghilangkan ego dari pemain-pemain Liverpool di depan ini karena kalau saya lihat egonya tuh terlalu tinggi ya. Walaupun mereka bisa menang 6 melawan Leeds, ya, tapi mereka hanya menang 1 melawan terakhir lawan West Ham. Kemarin memang lawan Brighton ada 2, tapi mestinya bisa lebih, bisa 3-4 gol yang lahir. Karena itu ya, banyak pemain-pemain yang lebih egonya tinggi sekali, sehingga ini mungkin bisa Klopp ya, mengevaluasi ya, untuk mengatakan kepada pemain-pemain untuk kerjasama yang paling penting. Kalau mereka bisa bekerja sama dengan baik, sulit bagi siapapun. Termasuk buat Arsenal nantinya dalam pertarungan di Emirates. Karena lini serang rudal-rudal yang ditempatkan oleh Klopp ini di lini depan berbahaya. Sulit untuk bisa mengatasi kalau mereka lagi benar-benar bagus ya. Dengan masih ada Jota yang bisa kemungkinan bisa dimainkan lebih awal. Ya. Dengan Diaz, ini Klopp susah untuk bisa memilih. Semua bagus. Kalau Mane dan Salah pasti akan mendapat tempat utama. Jadi di antara starting 11 dan juga di bench Liverpool ini sama bagusnya. Ya, kita akan lihat berapa hasil pertandingannya. Kalau diunggulkan pasti Liverpool lebih diunggulkan karena Liverpool harus menang. Ya, tergantung respon yang akan diberikan oleh Arteta terhadap timnya. Sejauh mana mereka mampu menahan Liverpool. Paling tidak mereka harus bisa membuat gol dulu. Kalau Liverpool sudah membuat gol lebih awal, selesai sudah pertandingan. Tapi kalau Arsenal, Saka bisa membuat gol, Lacazette bisa membuat gol, Odegaard bisa membuat gol, Martinelli bisa membuat gol. Ini enak. Liverpool akan terpacu dan pertandingan lebih seru lagi. Ya. Kita akan tunggu duel antara Arsenal dan Liverpool di Emirates. Sampai di sini pembicaraan kita untuk preview laga yang menegangkan ini. Oke?